Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial. Sekali lagi saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana kita bisa membuat nota invoice tagihan menggunakan aplikasi Android. Alasan saya menggunakan ini adalah untuk tagihan yang pekerjaan yang retail, tim retail saya atau tim yang biasanya bekerja dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, intinya tim ini tagihannya bersifat cash, tidak tagihan mundur, termin, atau tagihan-tagihan yang seperti menggunakan faktur pajak. Jadi ini untuk retail, tagihan retail. Oke. Yang kedua, alasan saya menggunakan ini adalah ketika di masa pandemi COVID ini banyak customer saya tidak mau diberikan nota invoice berupa kertas atau nota fisik. Katanya, Pak, nggak usah menggunakan nota karena biar saya aman dan bapaknya juga aman. Akhirnya saya menggunakan nota invoice dengan menggunakan aplikasi Android. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju Play Store. Nah, di Play Store ini kita langsung ketikkan yang bernama invoice Bookkeeping. Nah, ini sudah ada invoice Bookkeeping. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman nanti install. Jadi nama aplikasinya itu adalah ini, invoice Bookkeeping. Ketikan ini di pencarian, di searching. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah menginstal, ini saya sudah menginstal, teman-teman tinggal buka aplikasinya. Nah, setelah dibuka nanti tampilannya di depan, di layar depan itu adalah seperti ini. Ini tampilannya. Ini tampilannya. Oke. Ini tampilannya. Oke, teman-teman, langsung kita praktekkan. Begitu kita buka, kita klik yang di sini. Nah, ini pertama kali kita harus memasukkan nama perusahaan kita. Oke, kita ketik contoh Cak Tono. Oke, Cak Tono AC. Ya, boleh dipakai CV, boleh enggak, terserah. Itu bagi saya opsional saja. Oke. Kemudian klik berikutnya. Nama depan Cak, nomor belakang Tono. Oke. Kemudian berikutnya masukkan alamat surel yang tertera di e-faktur. Jadi alamat ini adalah alamat email, surel itu email. Teman-teman, ini bisa emailnya di awur, bisa. Asal di belakang ada extension @gmail.com itu bisa. Nah, tapi kalau kita awur, besok ketika kita pindah HP, kita nggak bisa login lagi, kita nggak bisa masuk. Jadi ini kita isi dengan email sesungguhnya saja. Oke, saya pakai email ADM saya, admpipo@gmail.com. Saya mending pakai @gmail pendaftaran karena ADM ini ada ADM Pipo, ADM saya itu ada beberapa emailnya, yang salah satunya pakai domain saya di website, tapi kita pendaftaran lebih mudah pakai Gmail. Sama dengan nanti teman-teman juga daftar mungkin lebih mudah pakai Gmail. Oke, setelah kita masukkan ADM Pipo, kita klik berikutnya. Nah, atur kata sandi. Karena ini contoh, saya buat seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kata sandi harus terdiri dari 8. Angka, huruf, maupun kode. Oke, setelah selesai, kita klik selesai, setujui layanan. Nah, ini masih muter. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah tampil seperti ini close saja, nggak usah tutorial. Nah, pertama-tama teman-teman tidak langsung ke membuat faktur, tetapi mengisi
dengan pengaturan-pengaturan awal. Ini pengaturan ini dibuat hanya untuk sekali. Ingat, sekali saja pengaturan ini. Jadi kita klik tombol yang ini saya tunjukkan. Sorry, salah. Saya klik di sini tulisan layar. Nah, tombol ini, tombol 3 ini kita klik. Titik 3 ini. Oke. Kita klik tombol 3. Kemudian, nah ini nama pengguna kita, admpipo@gmail.com. Kemudian kita klik pengaturan. Nah, akun pengguna, kita klik nama depan Pipo, nama pengguna Pipo, nama depan Cak, nomor belakang Tono. Oke. Kemudian logo. Nah, logo ini opsional juga, teman-teman. Boleh teman-teman isi, boleh enggak. Kalau tidak diisi, maka akan tampil nama pengguna. Ini nama penggunanya, Cak Tono. Oke. Kalau diisi nanti di sini ada logonya. Oke. Saya buang. Pak, contoh saya mau upload logo saya. Monggo. Caranya seperti ini. Upload logo. Kemudian nanti tampil galeri. Ini terserah teman-teman. Mau diupload yang mana. Terserah. Atau Pak, saya nggak punya saya nggak punya foto. Cari aja di internet untuk sementara atau bagaimana. Oke. Saya mungkin saya pakai logo saya yang ini aja. Bukan logo saya ini ya. Mungkin saya download barusan. Saya pakai yang ini. Contoh ini contoh. Nah, ini akan tampil di sini. Ini bisa kita setel nanti besar kecilnya, oke? Kemudian setelah ini logonya sudah diatur, teman-teman lihat yang di atas ada canda cawang. Oke, ini diklik. Anda ini diklik. Yang ini diklik. Oke, logo. Nah, setelah logo kita atur, kita akan isi informasi perusahaan. Nah, alamat email pada faktur. Ini sebetulnya pengisian ini opsional ya, teman-teman. Boleh diisi, boleh tidak. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita isi juga. Seperti nomor telepon kita, nomor layanan. Contoh kita kasih nomor ini. Ini contoh loh ya. Jadi terserah teman-teman mau diisi nomor masing-masing. Informasi tambahan ini kita kasih seperti jasa, servis, AC, bisa terserah sih, Sidoarjo. Oke, ini dihapus, kita nggak perlu teks. Nomor bisnis ini juga nggak usah. Ini juga nggak usah, nomor ini nggak usah. Kemudian alamat, ini perlu kita isi saya rasa. Jadi alamatnya perlu kita isi, sebentar. Alamatnya kita isi, alamat bisnis kita ya. Alamat bisnis kita samanya jalan. Nggak usah pakai jalan. Oke, kita isi ini aja. Jalan Patimura. Ini contoh teman-teman ya. Buat telepon oke, ini Jalan Patimura nomor 456. Contoh ini ya. Nanti bisa ini alamat ketiga bisa diisi dengan kecamatan Sukodono seumpamanya. Kemudian ini kita isi dengan Sidoarjo. Oke. Nah, setelah ini diisi semua, sudah diisi semua. Ini boleh diisi. Yang email dan faktur ini boleh diisi. Boleh enggak. Tapi yang saya isi cuma nomor telepon, saya bisa Sidoarjo atau ini alamatnya aja. Sudah cukup. Kemudian kita centang yang ini lagi. Ini kita centang yang di sini. Oke. Kita centang yang sebelah sini. Oke. Nah, tadi logonya sudah, informasi perusahaan juga sudah. Sekarang kita masuk tanda tangan. Teman-teman, untuk tanda tangan ini teman-teman bisa langsung coret-coret yang di sini. Contoh, ini tanda tangan. Contoh ya, atau salah lagi, contoh. Nah, kalau nggak pas, klik tanda yang merah ini, tanda ulang, reload. Nah, seperti ini bisa. Atau teman-teman bisa menggunakan gambar. Gambar ini saya dapat dari mana, Pak? Caranya seperti ini. Teman-teman tanda tangan di kertas putih HVS, kemudian stempel di foto. Nah, setelah difoto,
Teman-teman kalau mau nampilkan di tanda tangan ini, klik di sini. Nanti di galerinya ada. Masuk di sini. Masuk di sini bisa. Oke? Nanti dicari aja. Nah, kali ini supaya nggak lama-lama, tanda tangan ini saya gunakan tanda tangan ini aja. Oke? Saya klik. Nah, instruksi pembayaran. Nah, untuk instruksi pembayaran, teman-teman bisa menggunakan semuanya ada opsi transfer. Oh, bisa ditransfer gitu. Masukkan aja nomor rekening. Contoh BCA, nomor rekening. Ini contoh loh ya. Contoh. Instruksi pembayaran kedua sudah selesai dikerjakan. Yang kedua, yang ketiga, instruksi pembayaran kedua, spare part. Ini opsional juga. Kalau saya isi seperti ini, spare part. Sudah spare part pada invoice sudah terpasang pada unit. Ini nggak diisi juga nggak apa-apa. Tampilkan instruksi pembayaran. Ini diklik. Nah, ini diklik. Oke. Kemudian kita centang yang tanda centang di ujung kiri atas. Nah, ini kita centang. Oke. Oke teman-teman, pilihan pembayaran ini sekarang ke pilihan pembayaran ini nggak saya isi karena ini berisi PayPal, kemudian ada kartu kredit, ini nggak saya isi juga. Kemudian ada pengingat keterlambatan enggak, jatuh tempo karena ini tim retail yang bisa saya gunakan. Ini tidak ada, saya centang tidak ada. Oke. Faktur nomor ini juga tidak saya isi. Langsung saja. Kemudian pajak juga saya tidak ngisi. Kalau ini terpotong, ini diisi, ini terpotong Pak, nggak usah. Jadi saya centang kosong-kosong aja. Kalau ini kan terisi. Nah, kalau nggak ada blok birunya, kita centang aja. Oke. Kemudian sudah itu saja. Format tanggalnya ini sudah benar. Kemudian bahasa Indonesianya juga sudah benar. Nah, kalau ini sudah selesai, pengaturan ini sudah selesai, teman-teman centang yang di sini. Nah, oke. Siap, kita buang dulu. Nah, kita centang yang di pojok ini. Oke, ini. Kita centang sudah. Nah, teman-teman, ini pengaturan awalnya sudah selesai semua. Untuk pengaturan invoice-nya, ini sekali saja kita atur. Nah, bagaimana sekarang kita mulai membuat invoice? Ini centang yang di sini. Ini yang dicentang. Kita back. Oke, ini saya buang dulu. Kita back. Nah, ini sudah pada menunya. Ini kosong. Nanti di sini di papan ini, di papan ini nanti ada invoice 1 yang pernah kita tagihkan, itu daftarnya ada di sini nanti semua. Oke. Karena ini masih kosong. Kita kan belum buat tagihan. Oke. Untuk membuat tagihan, teman-teman bisa centang di sini. Oke, tanda plus atau tambah. Kita buang. Kita langsung. Oke. Kita mulai. Langkah pertama yaitu tambahkan pelanggan. Kita ketik ditambahkan pelanggan. Jadi yang ini tambahkan pelanggan. Nah, ini kita tulis namanya. Contoh kita tulis Bapak Chandra. Oke, Bapak Chandra. Nomor teleponnya Bapak Chandra berapa? Kita ketik di sini. Ini contoh saja. Oke. Teks nomor rex nggak usah. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman mau masukkan alamat Bapak Chandra itu bagaimana? Sini nggak ada menunya. Teman-teman centang yang ada di sini. Klik yang ada di sini maksudnya. Ini diklik 3 ini, oke? Saya buang dulu. Kita klik 1 kali. Alamatnya Bapak Chandra kita isikan. Contoh. Jalan Diponegoro. Diponegoro. Jalan Diponegoro. Nomor, kok error ya? Bukan error sih sebetulnya, cuman nggak terbiasa ini. Jalan Diponegoro. Kita pakai ini aja. Jalan Diponegoro. Contoh lo ini.
Alamat kedua kita isi dengan kecamatan, katakanlah Darmo. Alamat ketiga kita isi dengan Surabaya. Nah, setelah selesai seperti ini, sudah seperti ini nggak usah yang alamat pengiriman ini nggak usah, cukup alamat satu ini aja. Alamat pengiriman ini nggak usah kita isi. Setelah selesai kita cari tanda centang di ujung atas carry. Ini tanda centang dash di sini. Oke, saya buang. Nah, kita centang dash di sini sudah. Nah, ini kan ada Bapak Chandra ini yang sudah selesai kita isi, ditagihkan kepada Bapak Chandra. Tambahkan barang, item apa yang akan kita tagihkan? Klik tambahkan barang. Nah, teman-teman di sini kita namakan contoh ya, cuci AC, cuci AC 1 PK. Harga terserah teman-teman, isi 120.000 boleh. Kuantitasnya berapa? Jumlah 4. Diskon kita nggak ngasih. Nah, ini teman-teman penting, simpan untuk faktur masa depan. Ketika ini teman-teman matikan, suatu saat ada cuci AC, teman-teman harus ngetik ulang. Tidak terikot di dalam historinya. Tapi ketika kita centang ini, nanti ada. Jadi, teman-teman nggak usah ngisi lagi, gitu loh. Jadi, kita simpan ya. Kemudian setelah selesai itu, kita centang yang di sini. Ini sudah kita isi, kita centangnya sini. Ini saya buang dulu. Nah, kita isi dash. Nah, andai saja waktu kita pekerjaan di rumah Bapak Chandra ini, kita nggak hanya nyuci, tetapi ada ganti overload. Contoh ini ya, tambahkan barang. Jadi kita centang ini, tambahkan barang. Oke, kita buang dulu. Kita tambahkan barang. Barangnya apa? Nah, kalau nambahkan barang di pojok carry sebelah kanan itu ada tanda plus, kita tambahkan di sini. Barangnya apa? Apa nama barangnya? Contoh, ganti overload. Harga contoh 270. Kuantitinya berapa? 1. Diskonnya kita nggak ngasih, simpan untuk waktu masa depan. Ya, nggak apa. Nah, setelah ini selesai, Anda klik tanda centang di pojok kiri atas. Oke, selesai. Nah, di rumah Bapak Chandra ini selain cuci AC, ganti overload, ada lagi pekerjaan. Nah, teman-teman tambahkan barang lagi bisa. Di sini, nah, teman-teman, kita tadi kan sudah input cuci AC, ganti overload. Ini sudah terikot, artinya besok ketika kita mau bikin tagihan tinggal klik yang ini. Oke, nah kita mau masukkan item lagi, apa itu? Nah, di rumah Bapak Chandra itu selain tadi cuci AC, ganti overload, juga kita diminta Bapak Chandra untuk pasang stop kontak, karena AC-nya mungkin awalnya nggak ada stop kontak. Stop kontak kita tulis pasang stop kontak. Oke, harganya berapa? Kita hargai katakanlah 140. Stop kontak kaki 3 plus pasang. Jumlahnya kuantitas itu 1. Diskon kita nggak ngasih. Oke, kita centang, kita klik tanda centang di carry atas. Oke, nah ini kan sudah 3. Jadi di rumah Bapak Chandra tadi ada cuci AC 1, ada ganti overload, ada pasang stop kontak. Nah, ini otomatis menjumlah dengan sendirinya. Contoh, ini pekerjaan 1 nilainya segini, pekerjaan 2 nilainya segini, pekerjaan 3 nilainya juga segini. Nanti ini terjumlah di sini. Nah, sekian nilainya terjumlah, kita nggak usah notel satu-satu, langsung ke jumlah. Saya buang dulu, buang. Oke. Nah, kita gulur ke bawah. Di sini ada catatan. Terserah mau dikasih catatan apa. Kalau saya nggak usah kasih. Persyaratan layanan. Ini kita mau tampilkan tanda tangan itu di invoice. Kita klik di sini. Tanda tangan saya, klik. Oke. Oke. Nah, sudah. Teman-teman pun bisa memasukkan foto pekerjaan. Boleh. Foto pekerjaan, nama pekerjaannya apa, ini diklik. Nanti larinya juga ke galeri. Saya nggak ngasih. Kalau saya nggak ngasih. Kalau mau teman-teman ngasih, monggo silakan. Nah, setelah semuanya tagihan ini terikot,
cuci AC sekian, ini otomatis terjumlah 4 kali 120 kan 480, 1 kali 270 220, ini terikut sendiri, terjumlah dengan otomatis. Setelah ini selesai, tanda tangan juga sudah. Teman-teman klik yang ada di sini, saya centang dulu, ini biar jelas, ini yang di ujung ini diklik. Oke, saya bangun dulu, ini saya klik. Oke, nah setelah diklik akan ada menu seperti ini di bawah. Ada menu tinjau, ada menu kirim. Oke? Yang menu ini tidak usah diperhatikan dulu. Oke? Nah, saya buang dulu, saya klik tanda tinjau atau yang ada gambar mata ini. Ini saya tinjau. Artinya apa? Ketika saya klik tinjau, saya melihat review sebelum saya kirimkan. Jadi kalau salah bisa dibetulkan. Oh, ini jadinya seperti ini gitu loh. Nah, ini kan tadi logo saya. Ini faktur atas nama Cak Tono AC, nomor telepon Cak Tono, alamat Cak Tono, Kecamatan Sidoarjo, jasa servis AC Sidoarjo. Oke. Kemudian ditagihkan kemana? Yang tadi setelah kita buat Bapak Chandra, nomor telepon, alamat Bapak Chandra. Nah, oke. Fakturnya ke 1. Ini nanti ketika teman-teman buat faktur lagi, ini jadi nomor 2. Tanggal ini tanggal kita buat. Yang ini tanggal itu kita buat, tanggal buat sekarang. Jadi ini tanggal faktur, jadi nanti kita bikin faktur lagi, itu fakturnya jadi nomor 2, ada nomor 3. Secara otomatis. Tanggalnya juga ini adalah tanggal faktur yang pada hari ini kita buat. Oke, sekarang kita lihat, kita review lagi, cuci AC 1 PK tadi barang apa? Kuantitasnya 120. Ganti overload 270, totalnya 1. Nah, ini sudah total semua. Jadi jumlah yang harus dibayar customer adalah 890. Ini semua, salah. Yang ini semua, ini total dengan sendirinya. Kita nggak usah total ulang. Jadi langsung ditotal dengan aplikasi ini. Oke, saya buang dulu. Nah, ini saya anggap sudah betul. Ini tanda tangan saya karena saya memilih tadi yang ditampilkan. Nah, instruksi pembayaran tadi kan kita isi pada kolom pengaturan yang sedari awal tadi sebelum kita buat tagihan ini. Jadi pada pengaturan kan tadi kita isi instruksi pembayaran. Basic nomor rekening sekian, sudah selesai dikerjakan. Spare part pada invoice sudah terpasang pada unit. Nah, ini tanda tangan sudah saya minta ditampilkan. Oke. Nah, setelah ini clear, setelah ini sudah benar di tagihannya. Teman-teman berikutnya kirimkan ke customer atau ke teknisi yang ada di lapangan. Jadi ini biasa saya gunakan untuk tim retail saya, tim yang dari rumah ke rumah atau tim yang biasanya pembayarannya customer saya itu di cash. Biasanya saya seperti ini. Bukan untuk pabrik ini, bukan untuk perusahaan yang biasanya pakai termin, pakai faktur, pakai invoice, enggak. Ini khusus saya gunakan untuk tim yang istilah cash-cashan bendino gitu loh. Jadi setelah kita review seperti ini kita review ya, sudah benar. Oh, ini sudah benar. Ternyata oh, ini Pak, salah Pak, ada pekerjaan lagi. Bagaimana cara editnya? Kita tambahkan lagi. Ternyata di Pak Chandra itu, saya lupa, ada pekerjaan satu lagi. Apa itu? Contoh ya, ini Pak Chandra ternyata nambah kabel. Teman-teman kalau sudah review dan ada kesalahan, teman-teman langsung klik di sini. Mau input tagihan baru, centang, tanda silang. Kita praktekkan, silang. Nah, langsung teman tambahkan barang lagi yang di sini. Ini tambahkan barang. Nah, ini tadi kan sudah terpasang. Ini story. Tadi besok kita nggak usah ngulang-ngulang lagi. Cuci AC tinggal klik, nanti overload tinggal klik. Oke. Apa lagi? Kabel. Kabel 2 kali 2,5. Harganya per meter berapa? Contoh kita buat 17.000. Tadi nambah kabelnya berapa? Ternyata nambah kabelnya adalah 8 meter. Nah, setelah itu kita centang yang di atas ini, yang di atas, tanda centang yang carry atas. Nah, ini kan sudah nambah sendiri. Kabel 2 kali 2,5, panjang 8, per meter 17. Nambah sendiri tuh 136.000. Oke. Nah, setelah dirasa sudah benar, teman-teman centang yang di sini. Ini yang dicentang. Oke. Kita centang. Nah, kita lihat tanda mata lagi, kita review. Nah, ini kan sudah benar.
Tadi cuci AC, ganti overload, pasang stop kontak, ini kabel, sekarang kabelnya sudah masuk. Wah, ini sudah benar. Nah, sebelum dikirim ke customer kan kita review dulu. Nah, kalau ini sudah benar, teman-teman mau ngirim ke customer toh, bagaimana cara ngirimnya? Sebentar, ini cara ngirimnya. Ini, tanda ini diklik. Oke, saya buang dulu. Diklik. Nah, teman-teman setelah itu dikirim. Ada dua pilihan, email maupun WA. Kalau saya pilih WA. Saya WA ke customer saya. Ini diklik. Bagikan. Oke. Coba saya klik bagikan. Nah, sorry. Ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Saya bagikan. Nah, ketika saya bagikan ini, ada pilihan. Mau dibagikan kemana? Ke Telegram bisa, ke Telegram customer, ke WA customer. Saya klik ke WA WhatsApp. Saya cari nama customer saya. Contoh ya. Karena ini contoh, saya kirim ke anak saya saja. Namanya Kakak Pipo. Saya kirim. Nah, ini sudah terkirim di Kakak Pipo. Jadi ini WA Kakak Pipo, ini putra saya. Nah, ketika Kakak Pipo atau customer ini menerima ini, dia akan buka seperti ini. Tes akan terbuka di PDF-nya. Nah, ini sudah jadi. Jadi kita tagihannya sudah jadi. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya bagikan mengenai aplikasi ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Oh ya, nanti kalau semuanya ada pertanyaan jangan dijabri. Mending kita tanyakan di grup. Jadi mungkin pertanyaan teman-teman itu sama dengan pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi sama-sama belajar kita. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.